Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat melaksanakan puasa di bulan Ramadan kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Baik, langsung saja. Kultum puasa Ramadan pada kali ini akan membahas mengenai orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Nah, hal ini terjadi apabila orang-orang tersebut tidak melaksanakan amal-amal yang baik pada bulan Ramadan. Padahal bulan Ramadan ini memiliki segudang berkah dan pahala yang dapat digapai. Yang pertama, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, apabila datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan pun terbelenggu, sehingga kita akan merugi apabila kita tidak melaksanakan amal-amal yang baik pada bulan Ramadan. Dari sabda Nabi Muhammad SAW tersebut, tentunya kita menyadari betapa pentingnya bulan Ramadan. Oleh karena itu, dalam kultum puasa kali ini saya akan membahas tentang orang-orang yang tidak mendapatkan berkah dan malah merugi saat bulan Ramadan mendatang. Seperti Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa selain lapar, dan berapa banyak orang yang sholat di tengah malam tidak mendapatkan apa-apa selain begadang. Hadis riwayat Nasai. Hal ini menandakan bahwa puasa di bulan Ramadan ini mengenai orang-orang kultum di bulan Ramadan ini mengenai orang-orang yang merugi di bulan Ramadan ini sangat penting dan berguna bagi kita semua, karena ini dapat menjadi pengingat bagi kita agar kita itu tidak termasuk golongan orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Nah, siapa itu orang-orang yang merugi di bulan Ramadan? Yang pertama, ada orang yang puasa hanya mendapatkan lapar dan haus. Orang yang puasa hanya mendapatkan lapar dan haus adalah orang-orang yang pahala puasanya telah hilang. Nah, hilang tersebut karena mereka melakukan hal-hal seperti berdusta, menggunjing, serta melihat aurat lawan jenis dan dengan hawa nafsu, di mana hal-hal tersebut adalah beberapa contoh perbuatan yang dapat menghilangkan puasa. Ada satu hadis yang menjelaskan dari riwayat atau berani, yang artinya, betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak dapat mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. Yang kedua yaitu orang yang tidak mengikuti tarawih sampai selesai. Nah, seringkali kita itu melihat orang yang sudah keluar sebelum sholat tarawih selesai. Orang-orang yang tidak mengikuti tarawih sampai selesai tersebut termasuk salah satu orang yang merugi pada bulan Ramadan. Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang sholat tarawih mengikuti imam sampai selesai ditulis baginya pahala sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Dengan sabdanya Rasulullah tersebut tentunya akan sangat merugi bagi siapa aja yang meninggalkan sholat tarawih sebelum selesai. Oleh karena itu, kita di bulan Ramadan sebaiknya berusaha mengikuti sholat tarawih sampai dengan selesai, karena pahalanya itu bisa dihitung sama dengan pahala ketika kita melaksanakan sholat di satu malam suntuk, yang dimana pasti tidak setiap orang, bahkan hanya sedikit segelintir orang yang dapat melaksanakan sholat semalam suntuk. Itu pun bagi orang-orang yang memang soleh kayak gitu. Tapi kalau misalkan orang-orang seperti kita, itu jarang banget yang mau melakukan sholat di satu malam suntuk. Bahkan untuk melaksanakan sholat wajib yang notabene-nya itu harus dikerjakan selama 5 waktu di dalam satu hari 24 jam itu, mereka masih tetap aja lalai gitu. Nah, yang ketiga yaitu adalah orang-orang yang jarang membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu sebagai kitabnya umat Islam merupakan amalan yang menjanjikan banyak pahala, apalagi bila dilakukan di bulan Ramadan. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dipertandakan dengan 10 pahala. Aku tidak mengatakan alif lam mim adalah satu huruf, akan tetapi alif
1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Nah, maksud dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, kita bisa melihat betapa besarnya pahala yang kita dapatkan bila membaca Al-Quran saat di bulan Ramadan. Jadi seharusnya membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu menjadi salah satu hal yang rutin yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Oleh karena itu, setidaknya kita bisa mengamalkan baca Al-Quran serutin mungkin. Banyak juga orang yang membuat target menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Nah, adanya hadis tersebut harusnya dapat memotivasi kita untuk melaksanakan atau membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Karena ketika kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan, pahalanya itu tak terhingga, yang dimana 1 huruf saja dihitung menjadi 10 pahala. Misalkan kita membaca Bismillah, nah huruf ba itu bisa menjadi 1 huruf untuk bisa huruf ba itu mendapat 10 pahala karena terhitungnya 1 huruf. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang keempat adalah orang yang tidak menjaga sholat. Sholat merupakan tiangnya agama. Jadi sholat adalah amalan terpenting bagi umat Islam. Tentunya tidak hanya di bulan Ramadan saja, kita juga wajib melaksanakan sholat setiap harinya tanpa terkecuali. Hadis riwayat Tirmizi menjelaskan yang artinya sesungguhnya pertama kali yang dihisap dari segenap amalan seorang hamba dari hari kiamat kelak adalah sholatnya. Bila sholatnya baik maka beruntunglah ia, dan bila mana sholatnya rusak sungguh kerugian menimpanya. Meninggalkan sholat wajib sama saja dengan puasa atau menahan haus dan lapar yang kita kerjakan menjadi sia-sia. Maka dari itu sholat adalah amalan yang terpenting harus dilaksanakan setiap harinya. Nah, meninggalkan sholat wajib merupakan hal yang dosa, karena sholat wajib itu merupakan amanah yang Allah berikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melaksanakan Isra Mi'raj, yang dimana pada awalnya itu sholat itu berjumlah 50 rakaat, 50 waktu, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta keringanan sehingga sholat itu menjadi 5 waktu dan berjumlah 17 rakaat. Nah, sholat itu merupakan amalan yang pertama kali akan dihisab di yaumil kiamah nanti, sehingga sholat itu harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh, karena ketika di yaumil kiamah nanti setiap orang itu memiliki satu cahaya yang dimana hal tersebut dilihat dari bagaimana kita melaksanakan sholatnya. Ketika seseorang tersebut tidak melaksanakan sholat, maka cahaya di dalam dirinya itu tidak akan muncul, dan Allah pun tidak memiliki alasan untuk menolong orang tersebut dari siksa neraka. Oleh karena itu, marilah kita melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya dan selalu tepat waktu, karena orang-orang yang lalai terhadap sholatnya itu termasuk orang-orang yang merugi. Contohnya aja seperti ini, ketika kita hidup di dunia, tetapi ada satu hal yang sangat berharga dalam hidup kita yang tidak kita lakukan, maka itu akan mempengaruhi diri kita sendiri. Allah pun seperti itu. Allah sudah memberikan banyak rezeki terhadap kita, tetapi ketika kita tidak mau melaksanakan sholat, maka hidup kita akan merugi. Pasti hidup kita akan merasa hampa, nikmat kita akan berkurang, dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.